Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pepito Pucula. Video kita kali ini mengenai suasana di stasiun kereta api Solo Balapan. Sekarang kita berada tidak jauh dari stasiun kereta api Solo Balapan, yaitu tepatnya di depan gedung Radio Republik Indonesia Kota Surakarta. Nah, ini penampakan dari gedung Radio Republik Indonesia Kota Surakarta. Itu warung makannya cukup besar bangunannya dari Radio Republik Indonesia Kota Surakarta ini. Ada beberapa saluran di siaran Radio Republik Indonesia Kota Surakarta, yaitu siaran nasional, program 1, program 2, dan program 3. Nah, ini RRI Surakarta dengan moto sekali di udara tetap di udara. RRI Surakarta tepatnya berada di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Kota Surakarta. Dan sekarang kita memasuki halaman dari stasiun kereta api Solo Balapan. Nah, ini penampakan dari halaman depan stasiun Solo Balapan. Tampak Mama Pepito sedang berjalan kaki menuju ke dalam area dalam dari stasiun Solo Balapan. Nah, ini hall utamanya, jalan masuk untuk penumpang. Stasiun kereta api Solo Balapan ini tepat berada di Jalan Walter Mongisidi nomor 112, Kestalang, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Stasiun Solo Balapan atau lebih dikenal dengan nama Stasiun Balapan adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Kestalang dan Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta. Stasiun Balapan ini terletak di ketinggian kurang lebih 93 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam wilayah daerah operasi 6 Yogyakarta. Nama Balapan diambil dari nama kampung yang terletak di sebelah utara kawasan stasiun. Stasiun Solo Balapan ini diarsiteki oleh Herman Thomas Karsten. Mulai dibuka 10 Februari 1870. Dibangun kembali pada tahun 1927 serta direnovasi lagi pada tahun 2017 sampai 2021. Perusahaan awal Netherlands, Indices Boekweg, Maatschappiek. Stasiun ini merupakan persimpangan antara jalur lintas tengah dan selatan Pulau Jawa, melayani kereta api antar kota, melayani kelas eksekutif, kelas campuran seperti eksekutif bisnis, eksekutif ekonomi, dan sebagainya, dan sebagian kecil kelas ekonomi untuk kereta api rangkaian panjang, serta melayani juga lokal atau komuter berada di jalur lintas selatan dan tengah Jawa. Stasiun ini dibangun di atas lahan bekas pacuan kuda milik Mangkunegaran. Sebagai pengganti, pihak Mangkunegaran mendapat lahan di Manahan dan Kasunanan untuk dibangun sarana pacuan kuda dan aktivitas olahraga lainnya. Saat ini juga dilengkapi jembatan penyeberangan penumpang di sebelah timur stasiun yang terhubung langsung di jalan sekitar terminal bus Tirtonadi, berfungsi sebagai penghubung antar moda sehingga penumpang kereta api dapat melanjutkan perjalanan dengan bus ataupun sebaliknya. Stasiun Solo Balapan juga menjadi inspirasi bagi salah satu maestro campursari almarhum Didi Kempot. Atas hasil karyanya itu,
Kereta Api Indonesia menetapkan almarhum Didi Kempot sebagai duta Kereta Api Indonesia setelah grup musik ST12. Salah satu ciri khas dari stasiun Solo Balapan ini memperdengarkan melodi penyambutan kereta api dengan instrumen lagu Bengawan Solo dalam format keroncong instrumental, hasil aransemen ulang salah satu YouTuber Ardies Wala Musik. Nah, itulah sekilas sejarah tentang stasiun kereta api Solo Balapan, dan diabadikan dengan sebuah lagu oleh Maestro Campur Sari, yaitu almarhum Mas Didi Kempot. Posisi kita saat ini berada di ruang tunggu kereta komuter dengan layanan Solo atau Surakarta menuju ke Jogja atau sebaliknya dari Jogja ke Solo. Harga tiket komuter ini cukup murah, cuma 8.000. Kita sudah sampai ke Yogyakarta atau sebaliknya dari Yogyakarta ke Solo. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan